A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Kamsia, kelas RC1 Prodi PGSD. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS yang diampu oleh dosen Ibu Ika Evitasari Aris MPD. Baik, langsung saja. Jadi pengertian kurikulum ada 3 macam, yaitu apa, mengapa, bagaimana. Pengelolaan kurikulum, apa sih kurikulum itu? Mengapa pengelolaan kurikulum itu ada? Dan bagaimana cara mengelola kurikulum? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Jadi ada pengertian, fungsi, dan tujuan. Untuk pengertian kurikulum secara umum kurikulum adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan atau mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomi dalam aktivitas belajar mengajar. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum menurut Murray Pitt, kurikulum adalah sebuah ruang pembelajaran yang terencana yang diberikan secara langsung kepada siswa oleh sebuah lembaga pendidikan dan pengalaman yang dapat dinikmati oleh semua siswa pada saat kurikulum diterapkan. Yang kedua, menurut Kerr JF 1968, kurikulum adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu atau berkelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, selain pengertian di sini ada fungsi kurikulum, fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi definisasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Fungsi meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan, equity, dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, meningkatkan relevansi dan efektif pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Dan selanjutnya, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dan mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses para pelajar dan para mengajar. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Di sini ada tujuan kurikulum Hamid Hasan 1988 ditinjau dalam 4 dimensi. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan. Dan yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil. Tujuan pengelolaan kurikulum adalah suatu rencana yang akan dilakukan agar kegiatan dalam pendidikan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Mengapa pengelolaan kurikulum itu penting? Ayo, kita harus mencari tahu ya. Jadi, mengapa pengelolaan kurikulum itu penting? Kurikulum itu memegang peran penting bagi keberhasilan sebuah pendidikan bagi siswa. Kurikulum adalah program dan isi dari suatu sistem pendidikan yang berupaya melaksanakan proses akumulasi pengetahuan antar generasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum perlu dikelola agar para pelajar tetap dapat menggapai keberhasilannya. Bagaimana sih cara mengelola kurikulum? Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola pengelolaan kurikulum. Yang pertama ada beberapa poin: perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Jadi, perencanaan adalah suatu kesempatan untuk melakukan pembuatan kerangka umum
program-program pembelajaran yang akan digunakan bagi pembinaan perubahan tingkat laku siswa dalam lingkungan sekolah. Beberapa perencanaan yang dimaksud seperti perencanaan jenis RPP dan silabus. Kedua, perencanaan program sekolah. Ketiga, perencanaan penugasan unit sekolah. Dan yang keempat, perencanaan materi. Perencanaan pendekatan yang bersifat administrasi APOS kurikulum sebenarnya direncanakan oleh pihak atas, kemudian disampaikan kepada pengurus bahwa sehingga sampailah kepada guru. Dalam kegiatan ini, guru hanya sebagai penerima dan pelaksana perencanaan kurikulum. Selanjutnya ada pendekatan yang bersifat grassroots approach, yaitu perencanaan kurikulum mulai dilakukan dari pihak bawah hingga pihak bawah. Nah, yang artinya kepala sekolah serta guru-guru dapat berlibat dalam perencanaan kurikulum. Alasannya kenapa pendekatan ini melibatkan guru? Karena dengan melibatkan guru dapat mengetahui kekurangan dalam kurikulum yang berlaku, di mana gurulah yang terlibat langsung dalam kegiatan lapangan. Selanjutnya ada pelaksanaan pengelola kurikulum adalah sebagai berikut: kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah, kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru, kegiatan yang berhubungan dengan murid, kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Pelaksanaan pengelolaan kurikulum, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pelaksanaan evaluasi, kegiatan pelaksanaan pengaturan alat, kegiatan dalam bimbingan dan penyuluhan, kegiatan yang berkenan dengan usaha peningkatan mutu profesional seorang guru. Ada monitoring pengelolaan kurikulum. Pengawasan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja agar supaya kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan, dan pemantauan berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan secara tepat. Pada tahap ini dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan karena harus adanya orang yang mengawasi apa yang akan dilakukan. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses di mana pengukuran dilakukan kepada tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar siswa. Jika hasil belajar siswa baik, berarti kurikulum dilakukan sesuai rencana dan cocok untuk sekolah tersebut. Jika hasil belajar buruk atau tidak, perlu adanya evaluasi untuk melihat apa yang harus dibenahi pada saat perencanaan kurikulum selanjutnya. Norma dan Sekmid 2002 mengemukakan ada beberapa kesulitan dalam penerapan evaluasi kurikulum, yaitu kesulitan dalam pengukuran, kesulitan dalam penerapan randomisasi dan double blind. Yang ketiga, kesulitan dalam menstandarkan intervensi dalam pendidikan. Jadi tadi adalah penjelasan tentang pengelolaan kurikulum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.